Ya, Indonesia memang ada saat ini karena memang ada masa lalu juga ya, Andro ya. Betul. Sejarah yang mengukir kita saat ini. Dan ada yang paling tahu mengenai sejarah yaitu sejarawan. Kemarin sama Andro apa siapa? Asep Kambali, sosok sejarawan yang bisa mengemas bahasanya di era saat ini sehingga mudah sekali dicerna anak-anak milenial. Kita akan tampilkan berikut ini profil dari Asep Kambali, sejarawan yang kami pilih untuk ikut menelusuri Museum Naskah Proklamasi di Imam Bonjol. Ini merupakan Asep Kambali yang lahir pada tanggal 16 Juli di Cianjur. Pekerjaannya sejarawan, history entrepreneur, pembicara publik, guru sejarah keliling, konsultan sejarah dan komunikasi, tour guide dan dosen juga. Ini Rati kalau ingin ke tempat-tempat bersejarah, bareng Kang Asep ini dijamin akan mudah sekali kita memahami apa yang ia sampaikan. Bahasanya asyik. Tapi memang benar-benar sejarawan, Ro. Oh, latar belakang pendidikan, kemudian pengalamannya, bahkan beberapa kali dilibatkan oleh pihak swasta maupun pemerintah untuk mengeluarkan ide-ide yang berhubungan dengan Nah, sejarah. jadi sebenarnya sejarawan yang seperti inilah yang akhirnya membuat anak-anak muda kita tertarik mengetahui atau mempelajari sejarah-sejarah Indonesia. Andro kemarin kemana, Andro? Ngomong-ngomong. Museum Naskah Proklamasi, Rati. Ada apa di sana? Sudah Saya pengen pernah ke sana? Pernah dulu waktu sekolah. Itu bangunan sudah sangat vintage sekali. Sejak tahun 1920, tapi pada tahun 1945 yang paling krusial adalah di sana tempat perumusan naskah proklamasi. Nah, saya pengen tahu banget sebenarnya kemarin Andro napak tilasnya seperti apa sih, kita ajak pemirsa untuk melihatnya ya. Ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pemirsa, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Itulah semboyan yang diucapkan dengan lantang oleh tokoh proklamator kita, Soekarno. Kami ajak Anda untuk menyelami sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita tahu bersama bahwa banyak sekali tokoh yang berjasa dan yang paling penting adalah nilai sejarah itu sendiri yang menjadikan kita sampai sekarang bisa eksis. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandakan babak baru bangsa ini bernegara. Woi, Kang Asep, apa kabar bro? Sehat bro? Alhamdulillah. Kita nggak perlu suka speaking kan? Sorry nggak apa-apa. Oke, gimana? Ini sejarawan Kang Asep Kambali. Ini kan kita sekarang berada di Museum Naskah Proklamasi. Betul, ini adalah bekas rumahnya Panglima Angkatan Laut ya, Jepang. Laksamana Tadashi Maeda. Ya. Kita tahu bahwa bangunan ini pemirsa dari tahun 1920 memang sudah ada, dan pada tahun 1945 ini sangat krusial ya Kang. Betul, ya? karena saksi sejarah. Betul, karena disinilah tempat dirancang, dirumuskannya naskah proklamasi kita sebelum dibacakan nantinya keesokan harinya di rumahnya Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kang Asep bisa ajak saya untuk menelusuri kembali Kang. Ini kan boleh, mengingatkan kembali pemirsa betul. pentingnya nilai sejarah. Ini bangunan tidak ada yang berubah sama sekali. Betul. Pemirsa, hanya mungkin perubahan cat saja dan warna dinding ya Kang ya. Betul. Kita lihat. Mari Kang. Oke. Kang Asep, di ruangan yang pertama ini Kang bisa dijelasi ada saksi sejarah apa, ada cerita apa di ruang tamu ini? Ya, jadi peristiwa dalam sejarah proklamasi yang paling keren memang adalah pertemuan antara tokoh kita Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo dengan Laksamana Tadashi Maeda. Kenapa ini bisa terjadi pertemuannya? Karena Ahmad Subarjo adalah sekretaris pribadinya dari Laksamana Maeda, sehingga itu dipermudah pertemuan itu. Dan pertemuan di sini sebenarnya pertemuan yang maha penting. Kenapa? Karena Maeda pertama sebenarnya sudah secara formal memberitahukan bahwa tidak mungkin terjadi proklamasi, tapi kalian mesti menghadap ke kepala pemerintahan penjajahan Jepang, pendudukan Jepang di Indonesia, atau di Jakarta.
dan pertemuan itu dipersilahkan untuk segera dilakukan sebelum kalian proklamasi. Jadi sebenarnya Laksamana Maeda menolak dengan harus dulu nih, kalian temukan dulu Nishimura ya sebagai pemimpin bala tentara Jepang di sini. Setelah ditemui di sana ternyata tidak menemukan titik terang nih, baru sekitar dini hari ya jam 23.30 kalau tidak salah kembali lagi ke sini, tetapi Laksamana Maeda juga secara halus menolak dengan cara dia mengundurkan diri untuk naik ke atas untuk istirahat tidur. Jadi apapun yang terjadi di sini Laksamana Maeda sebenarnya tidak tahu ya. Artinya walaupun pertemuannya di sini, tapi Laksamana Maeda semacam ya sudah silahkan itu terserah kalian lakukan, dilanjutkan. Mereka menyusun bertiga, yang menulis Bung Karno. Masukkan kata-kata dari ketiga ini. Jadi kata proklamasi itu kata pertama yang disepakati oleh ketiga orang ini. Ini kayaknya mesti namanya proklamasi deh. Oke, sepakat, lanjut. Nah, berikutnya ada masukan dari Ahmad Subarjo mengenai kata-kata yang di atas tuh, proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan nah ini kemerdekaan. Nah, itu dari Ahmad Subarjo, dan tapi kemudian ada masukan nih dari Bung Hatta soal pengalihan kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi masukan itu kemudian dirangkum dan Bung Karno menuliskan. Nah, yang menarik sebenarnya nanti saya akan jelaskan di luar, di mana Sakti Melik mengedit ya. Yang mengetiknya. Dan sedikit merubah beberapa, karena sebagai seorang guru dia kemudian memberikan perubahan-perubahan. Tapi nanti bisa jelaskan di ruang lain. Nah, jadi proses penyusunan ini cukup alot sebenarnya ya, menggunakan kertas secarik 1 lembar. Dan kemudian yang entah sampai sekarang belum ketemu adalah ballpointnya tidak ketemu ya. Tapi kalau naskah yang secariknya itu yang nanti kemudian dikeruk-keruk dimasukin kantong, kemudian sempat kebuang ke tempat sampah dan oleh BM Diah diamankan gitu. Jadi sempat dibuang nih yang naskah yang dibikin itu gitu. Kita lihat format naskahnya Kang ya. Ini. Nah, ini format naskahnya. Nah, kurang lebih seperti ini apa yang dirancang, dirumuskan oleh para tokoh bangsa kita. Jadi kata pertama proklamasi yang disepakati ini benar-benar digarisbawahi. Kita setuju, titik proklamasi gitu. Jadi tidak tanda seru tapi titik, artinya sudah sepakat. Kemudian kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini satu kalimat yang kemudian disepakati bahwa dengan kenapa nggak kita gitu, karena kami lebih merasa bahwa kami semua gitu ya. Dan kita itu kan berarti siapapun yang ada di wilayah ini termasuk Jepang, berarti kan kalau kami ya Indonesia gitu ya, bukan pemerintah. Nah, hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan ini sebenarnya ada hal yang menarik nih dari coretan. Jadi tadinya hal-hal yang mengenai pembentukan. Ini yang menjadi banyak perdebatan dan interpretasi. Kenapa hak pemindahan? Kenapa tidak pembentukan? Karena kan kita membentuk sendiri. Nah, saya kemudian melakukan interpretasi, menganalisa sampai saat ini jelas coretan ini sangat ada sesuatu. Ada perdebatan yang alot di sana. Ada perdebatan yang alot di antara ketiga tokoh ini dan menimbulkan interpretasi bagi kita para sejarawan dan masyarakat pastinya. Kenapa mesti ada coretan? Padahal pembentukan itu udah paling tepat menurut kita saat ini, gitu ya. Tapi dilalahnya nih. Nah, jadi disinilah naskah teks proklamasi dilakukan ya, diketik. Ya, seorang guru yang namanya Sakti Melik punya kemampuan bahasa juga ternyata. Jadi beliau kemudian mengubah kata tempo yang tadinya ada huruf H-nya jadi tempo. Ya, kemudian yang kedua, wakil-wakil bangsa Indonesia diganti di bawahnya atas nama bangsa Indonesia. Nah, ternyata memang pengubahan itu sangat signifikan, berpengaruh. Yang kemudian memungkinkan Soekarni berpendapat bahwa nggak usahlah kita semua tanda tangan, biarkan Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia yang menandatanganinya gitu. Jadi di situ terlihat sangat ciamik memang ini komunikasi secara teknis dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa ini dan juga dibantu oleh ya mereka-mereka yang memahami bagaimana bahasa itu juga penting ya. Sebenarnya tidak menghilangkan dari arti itu sendiri. Tidak.
justru itu malah memungkinkan Soekarno dan Hatta mewakili bangsa Indonesia kan. Betul di situ wakil-wakil bangsa Indonesia tadinya kan, tapi yang menarik adalah atas nama bangsa Indonesia. Jadi kalau atas nama kan nggak mesti semua orang bisa diwakili, tapi kalau wakil-wakil itu semuanya yang mewakili kan, yang hadir saat itu di malam itu gitu, saat penyusunan. Dan itu berat kalau semua mesti tanda tangan, puluhan orang tanda tangan kan gitu. Kalau itu bahasa kan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Nah, karena mengatasnamakan jadi cukup hanya 1-2 orang. Nah, ini adalah posisi berdiri dari Bung Karno, Bung Hatta. Ini ruangan pertemuan dengan Maida, ini ruangan penyusunan. Tadi yang kita Naik tangga, ini tempat didatanganinya. Jadi sebenarnya di sini disampaikan, apakah kalian setuju dengan rancangan naskah proklamasi ini? Semua orang teriak setuju. Nah, tapi kemudian masalah baru muncul. Siapa yang akan menandatangani? Heboh orang-orang di sini. Ya udah kita semua aja yang hadir, kata gue. Jadi rasa ingin menandatanganinya tuh banyak juga di antara mereka. Karena tapi mereka merasa juga berkontribusi. betul gitu ya, meskipun yang nyusun kan 3 orang. Nah, tapi kemudian ada masukan yang sangat keren dari Soekarni tadi. Udah, yang mewakili kita adalah Soekarno dan Hatta saja yang tanda tangan atas nama bangsa Indonesia. Biar tidak terlalu banyak yang tanda tangan, ribet lah. Udah 2 orang aja mewakili kita gitu. Oke, atas nama bangsa gambaran Indonesia. konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Betul. dan Ahmad Subarjo yang dibawa ke Serambi Muka ya kan. Nah, itu ya. Karena memang ya di sini tempat banyak orang-orang berkumpul waktu itu. Dan ini adalah para tokoh yang hadir saat itu. Jadi foto-foto yang ada sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi zamannya waktu itu tahun 45. Bukan foto tahun 1945 ini berarti. Bukan. Jadi ini kebanyakan di antara mereka foto-foto setelahnya yang ditampilkan di sini. Ya, karena terlihat lebih tua kan. Memang yang perlu diketahui oleh kita, penyusunan naskah proklamasi ini dilakukan oleh orang tua. Oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan setuanya mereka kan umurnya 40. Ya, Bung Karno waktu itu umur 1901, lahir 44. Mestinya Soekarni itu masih umur 20-an, masih belasan saya ya. Jadi ketika beliau hadir di sini sangat lantang mengatakan, jadi mestinya di sini itu kebanyakan orang-orang tua. Ya. Iwa Kusuba Sumantri, ini dari berbagai daerah, ada orang Aceh, Samratulangi, Jawa Barat. Ya, dan memang rata-rata nih yang hadir di sini golongan tua dan mudanya sangat signifikan lah ininya, komposisinya. Mereka mendukung, bahkan sebagian di antara mereka adalah panitia persiapan kemerdekaan juga anggotanya PPKI gitu, yang menyusun Pancasila dan lain sebagainya. Ada wartawan, ya. Sehingga memang apa yang dirumuskan sebenarnya walaupun sangat singkat, sangat cepat, ya, karena mengingat waktu dan taruhannya nyawa kan. Nyawa siapa? Nyawanya ini beliau Ahmad Subarjo, seorang tokoh yang sangat berjasa menyiapkan tempat dan menjamin. Jadi beliau ini yang menjamin. Ada satu peristiwa yang maha penting juga, ya, adalah penculikan Bung Karno ke Rengas Dengklok. Ya, Bung Karno ini nggak mau terima bahwa kemerdekaan itu segera, nggak mau. Kenapa? Karena kita sudah masuk ke dalam panitia persiapan kemerdekaan. Akan ada rapat nanti tanggal berapa? Tanggal 19 Agustus atau tanggal 18 ya, tanggal 18 Agustus akan ada rapat. Jadi tunggu sampai rapat itu terjadi. Anak muda nggak terima, nggak bisa. Besok segera kemerdekaan gitu. Mesti kalau bisa hari ini aja. Nah, makanya diculiklah Bung Karno dan kawan-kawan oleh pemuda kayak Saleh dan lain sebagainya itu. Wikana ya yang menculiknya ke Rengas Dengklok, Karawang. Nah, Ahmad Subarjo nyari ini Bung Karno sama Bung Hatta kemana? Nggak ada. Akhirnya menjaminkan diri, taruhannya nyawa saya akan proklamasikan besok. Saya akan bicarakan, jadi dibawa lagi Bung Karno dan Bung Hatta ini ke Jakarta. Subarjo membebaskan Bung Karno ya, dari Rengas Dengklok. Ya. Menjamin gitu. Jadi memang antara tokoh tua dan muda ini kelihatan sangat ada konflik, tapi justru konflik ini membangun, konstruktif gitu. Dan banyak hal sebenarnya yang menarik dari peristiwa itu. Selain bahwa mereka kemudian pertama ini dari mulai tanggal 15 Agustus ya. 15 Agustus, 16, 17, 18, 17. Ya, tadi perbincangan tadi juga membuat kita mengetahui juga bagaimana perumusan naskah proklamasi, dan yang paling penting adalah nilai-nilai para pejuang yang selama ini sudah berjuang sehingga Indonesia bisa merdeka 74 tahun, jangan sampai terhenti di kita.
kita bisa berjuang dengan versi lainnya pasti Hendro Tetap ya. semangat berkontribusi untuk bangsa ini demi mengisi kemerdekaan Republik Indonesia pemirsa. Jangan lewatkan, sesaat lagi kami akan menghadirkan ini pidato kenegaraan yang ditunggu-tunggu oleh semua kalangan Rati ya, yang akan dipandu oleh Dita Faisal. Faisal ya dalam program Kabar Khusus, dan saya Kamarati Kusuma. Saya Andro Merkuri, terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Jumpa.